Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pertemuan kita pada pagi hari ini memasuki bab pertama, kelas 8, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Submateri meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Peta konsep silahkan disimak. Kompetensi inti. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar, membiasakan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci. Kompetensi dasar. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kandungan kitab-kitab Allah, yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah dan hukum-hukum syar'i yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, tertuang dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan artinya, dan sungguh kami telah anugerahi kepada Musa alaihi salam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kandungan dari kitab Taurat yang pertama perintah mengesahkan Allah, kedua larangan menyembah patung, ketiga larangan menyebut Allah dengan sia-sia, keempat perintah menyucikan hari Sabtu, kelima perintah menghormati kedua orang tua, keenam larangan membunuh dengan sesama manusia, ketujuh larangan berbuat zina, delapan larangan mencuri, sembilan larangan menjadi saksi palsu, 10 larangan mengambil hak orang lain. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel. Diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem. Kandungannya berisi kumpulan puji-pujian, berisi juga zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Tertuang dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dauda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebahagian nabi-nabi atas sebahagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad ke-1 Masehi. Diwahyukan di daerah Yerusalem dengan menggunakan bahasa Suryani, yakni kaum Nasrani. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebahagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Quran Surah Maryam ayat 30.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, kata Isa. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan Allah kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tertuang dalam Quran Surah Ali Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam. 1. Tauhid. Yang kedua syariah. Yang ketiga akhlak. Yang keempat ibadah. Yang kelima muamalah. Yang keenam sejarah. Dan yang ketujuh adalah janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Suhuf. Suhuf adalah kumpulan wahyu Allah dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Tertuang di dalam Quran Surah Al-A'la ayat 18-19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Cara beriman kepada kitab Allah adalah yang pertama beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah, sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah adalah 1. Manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Yang kedua, orang yang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian yaitu jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin. Sikap orang yang mencintai Al-Quran, yang pertama membaca Al-Quran secara rutin, yang kedua memahami isi Al-Quran, yang ketiga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada kitab Al-Quran, yang pertama memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang terdahulu. Yang keempat, mengetahui betapa besar perhatian dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang kelima, manusia yang beriman dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah Allah. Yang ketujuh, hati tentram. Yang kedelapan, toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, menghormati, menghargai, bahkan kepada pemeluk agama lain. Kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Demikianlah pemaparan meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Barakallahu fikum, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.